itu mata ini jaga, jangan diumbar, jangan melihat-lihat yang haram, tayangan-tayangan adegan yang enggak boleh dilihat, jangan dilihat. Kaza Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah menghimbau kepada kita agar kita menyisihkan waktu sedikit untuk berpikir. Waktu yang paling bersih sebelum subuh kita berpikir. Kita ini adalah alam besar. Manusia itu alam besar. Urat-urat yang ada di tubuh manusia, kalau dia disambung bisa ngiterin dunia katanya. Urat kita ini kalau disambung-sambung bisa mengitari dunia. Belum mata. Mata ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa menyerap 10 juta warna. Kalau beli cat itu ada 350 warna, bisakah serap sih? Kalau seandainya ada 10 juta warna, mata itu bisa menyerap warna itu. Oleh karena itu mata ini jaga, jangan diumbar, jangan melihat-lihat yang haram, tayangan-tayangan adegan yang enggak boleh dilihat, jangan dilihat. Sebab di otak kita ini ada 200.000 miliar. Satu selnya saja tuh, satu selnya seperti komputer yang paling canggih di zaman sekarang. Satu selnya. Ayo, 200.000 miliar. Kita bayangkan itu, ada di sini semuanya. Kalau satu sel saja menyamai komputer yang paling tercanggih di zaman sekarang ini. Nah, jangan sampai itu sel-sel mati. Kalau mati, nggak ada bergairah mau belajar, nggak ada gairah mau menghafal. Maunya apa? Tidur. Ya, tidur di alam barzah aja nanti puas. Kalau istirahat total ya, di alam barzah di sana. Kalau di sini, kalau mau prestasi, waktu istirahatnya gunakan untuk menghafal. Nanti dapat prestasi. Wahakadha di Bogor ada bocah tinggal di Suriah. IQ-nya 180. Habibie itu bisa bikin kapal terbang, kapal laut, kereta 200 IQ. Ini bocah masih umur 12 tahun. Tinggal di Suriah, orang Bogor, bukan orang mana-mana, bukan Swiss, wala Inggris, wala Jerman, orang Bogor. IQ-nya 120. Bacaan kitab-kitabnya tuh yang kuliahan-kuliahan, yang inti pakai nggak ngerti ada tuh, ya, pakai apa itu kode-kodenya. Nah, ini hati kita usahakan jangan sampai kita cemari, jangan sampai kita kotori. Tayyib. Sekarang saya kasih contoh. Ilmu sebagus apapun, kalau hatinya kotor, tidak akan bermanfaat ilmu itu. Ini tempat ini. Tempat bersih. Semuanya antum ingin menikmatinya. Tapi kalau tempat itu ada kecoa, ada kelabang, ada cicak di dalamnya, ya, yang dimasukin air zam-zam. Ada yang mau minum nggak? Ada yang mau minum nggak? Air zam-zam nih nak, air zam-zam. Iya, air zam-zam, tapi itu udah terkontaminasi sama kecoa, sama kelabang dan sebagainya. Jangan-jangan beracun itu air. Nggak ada yang mau air zam-zam. Ilmu, kalau hati kita bersih, nggak ada hasad, nggak higid, ya, nggak ada ujub, bersih, pure gitu. Masuk ilmu. Jadi ilmunya bermanfaat. Ada seorang santri baru 8 bulan, mau resign, dikasih sama gurunya. Ada yang 4 tahun, mau resign. Akhirnya mereka komplain. Tuan Guru, kenapa itu dia baru 8 bulan resign, kok ente, Tuan Guru terima? Saya lihat hatinya bersih. Apa yang saya ajarkan, masuk ke dalam hatinya dan nanti dia akan mengajarkan lagi di kampungnya. Ya, nanti dia akan mengajar lagi ilmu yang dapat dari saya. Cuma nggak bilang saja hati ente bersih. Ya, kata ini hati. Sampai dikatakan al-fuad. Al-fuad itu hati.
alfu wad, 1000 wadi. Di dalam ini ada 1000 lembah ini. Di hati kita alfu ad, Alfu wad. alfu wad, Alfu wadin. alfu wadin, alfu ad, alfu wad. Kok alfu wad apa itu? Dua-dua. Yang pertama alfu ad, hati. Yang kedua alfu, 1000 wad, wadi. Ada lembah di dalamnya 1000 di hati kita. Dikatakan wahmu madinatukumul ghanna, ada tafsir isyarinya mengatakan itu hati. Wahmu madinatukumul ghanna, kan kita langsung pikiran kita ke Tarim. Wahmu madinatukumul ghanna, kita kota Tarim itu. Tapi ada tafsir isyarinya di situ hati katanya. Wahmu madinatukumul ghanna, ini Madinahnya Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha, dan yang paling terpenting ini untuk anak-anak. Ya, husnudzan. Husnudzan kepada guru, kepada yang mengajar, husnudzan kepada kawan-kawan. Jangan taruh suudzon di dalam hati kita. Ada seorang santri, dia ini musta'gid nama gurunya. Pengen diuji tapi belum teruji. Pengen diuji. Diuji. Ujinya berat ini. Ya. Ayo, antarkan saya. Marhaba. Diantarin ke tempat pelacur. Nanti pagi kamu antar saya, jemput saya lagi ya. Kan? Itu gurunya masuk ke tempat pelacur. Ya Allah, ujian berat ini. Tapi itu anak hatinya husnudzon sama tuan gurunya. Besok pagi datang lagi. Saya mau jumpa tuan guru. Tuan guru ente berangkat, dia berangkat. Kenapa? Itu ada di situ seorang pelacur, mungkin dia lihat Lauhil Mahfuz. Taubatnya di tangan dia. Dia ajak ngomong sedikit, dia dibimbing, diarahin. Akhirnya dilepasin itu semuanya perhiasannya. Itu tuan guru salat dua rakaat, dia nangis, dia taubat seada-adanya tuh. Dia taubat nasuha. Ya, udah keluar. Kalau murid yang suudzon, masa sih guru main perempuan? Akhirnya besok lagi udah nggak mau darasa lagi. Ya, itu satu. Dan kalau di sana di negeri Arab atau di Hadramut, kalau ingin belajar, dapat ujiannya nggak tanggung-tanggung. Tuan guru, saya ingin darah sama tuan, boleh? Besok datang sini. Besok datang. Besok pagi dituntun tuh, kemana? Ke Gagi. Dia bilang, Tuan Gagi, ini orang dia telah berzina kepada putri saya. Kalau saya bilang, iya, saya dicambuk 40 kali. Ya, kalau saya bilang tidak, saya tertolak oleh guru saya. Ya Allah, berat. Tapi kamu di sini enak-enak saja ya, nggak dapat ujian ya. Kalau Ustadz uji juga nih, ya. Biar nanti duduk di sini mantep gitu, ya. Ala kulli hal, ya. Syekh Umar bin Makhramah. Dia ingin berguru kepada Syekh Abdurrahman Bahurmuz di Hadramut ini. Awal mulanya berselisih. Karena Syekh Umar ini alim fi ilmu zahir. Syekh Abdurrahman alim fi ilmu batin. Jadi kontradiksi, nggak pernah nyambung. Keluarlah karamat dari Syekh Abdurrahman Bahurmuz Al-Akhdari. Syekh Abdurrahman Bahurmuz Al-Akhdari. Akhirnya ini Syekh Umar, ternyata kabir syan. Kalau gitu saya akan menuntut ilmu. Ya Syekh, saya ingin menuntut ilmu. 3 syarat. Syarat pertama, Syekh, engkau lompat dari gunung. Allah. Gunung di Hadramut batu semuanya, nggak ada pasir-pasirnya, wala tanah-tanahnya, batu. Begini, batu semuanya. Pertama, marhaba. Dia naik ke atas gunung, itu mungkin 400 meter. Dia lompat. Wala basut, wala benjol. Dia datangin. Saya sudah laksanakan syarat yang pertama. Enggak. Waktu engkau lompat dari gunung, engkau pejamin mata engkau. Buka.
Lebar. Kok tahu-tahuan itu? Kok tahu-tahuan itu, Syekh? Kalau saya waktu lompat, saya pejamkan mata. Ulang lagi, lompat lagi, laporan lagi. Yang kedua, ini yang paling berat. Engkau sembahyang menghadap ke timur. Kan kita ke sana ya, ke barat ya. Nah, itu ke timur. Ini paling berat. Karena ini Syekh Umar alim di dalam syariat, Fikih. di dalam fikihnya. Masa sembahyang menghadap ke barat? Ini yang paling berat sama dia. Udah terpaksa. Pas dia Allahu Akbar, Ka'bah ada di depan. Ya. Allah perlihatkan Ka'bah ada di depannya. Berhasil dua. Tinggal satu lagi nih. Satu lagi dia harus keadaan. Dia bilang kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrusi Al-Adni, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Engkau katakan itu kepadanya. Udah. Dia pergi dari Sewun tuh ke Aden. Tahu gak jauhnya? 18 jam naik mobil. 18 jam. Dia pergi ke sana, busrak lewat padang pasir, busrak. Pas kelihatan dari kejauhan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, dia katakan, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Dia pulang. Ya Syekh, saya sudah laksanakan syarat yang ketiga. Enggak. Waktu ente katakan itu, ente pelan. Biar sampai kedengeran itu Habib Bakar. Wah. Balik lagi. Tuh, ya. Saya bilang. Sampai di depannya dia katakan, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala. Kharaqtu syekh wa talaqtu jabal talaqtu jabal. Walhasil itu Syekh Abdurrahman kharaqtu syekh, bolongin. Ditangkis itu. Sampai ada bekas di sini. Ya. Udah pulang, diterimalah. Dengan syarat-syarat yang sungguh luar biasa dahsyatnya untuk menjadi santrinya, ya. Wahakadha, yang paling terpenting itu dia. Yang kedua, antum harus tekad di dalam hati, saya tidak akan berhenti sampai saya hafal Al-Quran. Itu tancapkan di dalam hati, ya. Nah, karena Ustadz ini udah terlambat ngapalin. Kayaknya kalau ngapalin Quran nggak terlambat ya. Pernah bangun tidur pagi-pagi menggebu-gebu ingin hafalin Al-Quran, habis sampai sekarang belum kesampaian. Dan antum ini ya masih potensi. Terus. Kamu juga di rumah ya. Nanti di sana di rumah dideras lagi hafalan kamu. Jangan sampai lupa. Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan untuk orang tua kamu mahkota. Yang satu ratna munikamnya saja ditaruh di dunia terang benderang. Lebih dari matahari. Itu untuk abah-abah kamu dan umi kamu. Bagaimana kamu bisa menghafalnya? Ya. Nah, sudah tancapkan dalam hati, saya tidak akan berhenti sampai saya tuntaskan 30 juz. Gadirun, sedikit sekali orang yang tetap. Nah, biar kamu jadi orang yang tetap. Man sabata nabata. Siapa yang tetap dia akan tumbuh. Yang enggak tetap enggak tumbuh. Mau tumbuh apa? Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang mari kita baca doa Ustaz Rahmat.